Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah MPD, dosen program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Institut At-Tanwir Bojonegoro. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yakni keterampilan dasar mengajar. Tujuan pembelajaran mempelajari keterampilan dasar mengajar, mahasiswa mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, menjelaskan berbagai jenis keterampilan dasar mengajar. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah keterampilan dasar mengajar itu? Jadi, keterampilan dasar mengajar adalah aspek yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang guru, supaya guru tersebut dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran secara maksimal. Seperti halnya teori yang dikemukakan oleh Nasution, beliau menyatakan bahwa seorang guru harus menguasai keterampilan dalam berbagai gaya mengajar dan harus sanggup menjalankan berbagai perannya. Artinya bahwa seorang guru harus menguasai berbagai keterampilan mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Keterampilan dasar mengajar bagi guru harus dipenuhi secara utuh dan terintegrasi. Berikut ini adalah 8 keterampilan dasar mengajar. Di antaranya, 1. Keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Yang keempat, keterampilan menjelaskan materi secara jelas dan rinci. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas agar kelas tersebut lebih kondusif. Dan yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam keterampilan mengajar, kita perlu memahami hakikat, prinsip, dan komponen setiap keterampilan, termasuk latihan dalam pembelajaran mikro dan praktik mengajar. Untuk keterampilan bertanya dasar, kita dapat 1. Mengungkapkan pertanyaan dengan jelas dan singkat. Yang kedua, memberi acuan kepada peserta didik. Yang ketiga, memusatkan perhatian mereka. Yang keempat, menyebarkan pertanyaan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Yang kelima, memindahkan giliran. Yang keenam, memberikan waktu untuk berpikir. Dan yang terakhir, memberikan tuntunan kepada peserta didik agar bisa lebih terarah. Selanjutnya, keterampilan bertanya lanjut. Untuk keterampilan ini, seorang guru bisa melakukan dengan cara 1. Mengubah tuntunan kognitif. Yang kedua, mengatur urutan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak. Dan yang terakhir, meningkatkan interaksi kepada peserta didik. Selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan penguatan. Keterampilan ini mempunyai 2 jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Memberi penguatan secara nonverbal bisa dilakukan dengan cara 1. Bergerak mendekati. Yang kedua, mimik wajah yang mendukung. Dan yang ketiga, memberikan sentuhan. Yang keempat, kegiatan. Dan yang terakhir, token. Memberi penguatan ini tidak bisa sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipertimbangkan. Contohnya, seperti situasi yang hangat dan antusias, bermakna, respon positif, sasarannya jelas, serta sesegera mungkin dan bervariasi. Yang kedua, variasi media dan bahan. Variasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media dan bahan ajar. Misalnya, media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media taktil. Selanjutnya, variasi pola interaksi dan kegiatan. Variasi ini dapat dilakukan dengan mengubah pola interaksi dan jenis kegiatan belajar, seperti halnya klasikal, kelompok, perseorangan, diskusi, latihan, dan yang terakhir demonstrasi. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.